Jadi sebelum saya memulai pembahasan Dr. Stone Chapter 212, saya ingin menyampaikan dua informasi penting seputar manga Dr. Stone. Yang pertama ini berita dari akun Twitter Shonen Jump News. Di sana dikatakan kalau manga Dr. Stone minggu depan libur. Jadi chapter 213 rilisnya 2 minggu dari sekarang. Info yang kedua masih dari akun Twitter Shonen Jump News. Di sana dikatakan mulai dari chapter 213, Dr. Stone bakal masuk arc final atau arc terakhir. Jadi sepertinya setelah selesai melawan Wyman, Dr. Stone bakal tamat. Oke, itu tadi dua informasinya. Sekarang kita masuk ke pembahasan Dr. Stone chapter 212. Tapi sebelum itu, kita opening dulu. Oke, Dr. Stone chapter 212 ini dibuka dengan sebuah sampul berwarna. Di sini dijelaskan kalau sudah 8 tahun berlalu sejak petrifikasi kedua. Dan akhirnya setelah 8 tahun ini, tim Senku berhasil kembali ke kampung halamannya mereka, yaitu di Jepang. Sampul berwarna ini juga untuk merayakan prestasi Dr. Stone. Jadi selama beberapa minggu ini, Dr. Stone berhasil menjadi manga terpopuler di majalah Weekly Shonen Jump. Oke, jadi tempat pertama yang tim Senku kunjungi adalah Pulau Harta. Senku langsung membangkitkan semua manusia di sana. Di sini Kohaku melakukan reuni kecil-kecilan dengan Amari. Di sana juga ada Soyuz. Senku bertanya kepada Soyuz apakah misi rahasia yang dia lakukan sudah berhasil. Di sini Soyuz berkata kalau misinya berjalan dengan baik, tapi misi yang diberikan Senku belum dijelaskan apa itu. Sekarang Soyuz sudah terlihat seperti seorang pemimpin yang bisa diandalkan. Setelah membangkitkan manusia di Pulau Harta, tim Senku langsung melanjutkan perjalanannya. Tujuan mereka selanjutnya adalah desa Ishigami. Di kejauhan mereka sudah bisa melihat Gunung Fuji. Yo dan Ukyo terharu mereka bisa melihat Gunung Fuji lagi setelah bertahun-tahun meninggalkan Jepang. Dan akhirnya mereka sampai di tempat Ruri dan yang lainnya berada. Saat itu juga mereka langsung membangkitkan semua manusia di sana. Setelah kebangkitan Ruri, Kohaku langsung memeluk Ruri dengan sangat erat. Maklum saja karena mereka sudah berpisah sangat-sangat lama. Kemudian Ruri mengangkat Kohaku dan berkata dia bersyukur karena mereka semua masih hidup. Gen kaget dengan kekuatan Ruri yang bisa mengangkat Kohaku dengan mudah. Kemudian Chrome menjawab kalau mereka berdua ini bersaudara, jadi pasti Ruri juga memiliki kekuatan gorila. Marah karena dipanggil gorila bersaudara, Kohaku langsung menghajar Chrome sampai bonyok. Setelahnya Ruri mencoba menolong Chrome. Tapi Chrome tidak apa-apa. Kemudian Chrome mencoba berkata serius kali ini. Chrome berkata kepada Ruri kalau usia mereka sekarang sama. Sebagai pengingat, umur mereka sekarang sama-sama sudah 20 tahun. Ruri juga terlihat menyadari kalau Chrome yang sekarang sudah lebih dewasa. Dari belakang mereka, Chelsea mengawasi reuni Chrome dan Ruri ini. Kemudian Chelsea berteriak kalau Chrome dan Ruri ini saling mencintai. Semua orang di sana sampai kaget. Gen kemudian berusaha menenangkan Chelsea. Tapi di sini Chrome dengan santai menjawab kalau semua laki-laki di desa ini menyukai Ruri. Ruri mukanya langsung memerah setelah mendengar perkataan Chrome barusan. Warga desa yang lain kemudian serentak berkata dalam hati kalau Chrome ini tidak romantis sama sekali dan tidak menyadari perasaan Ruri. Oke, kita lanjut. Jadi Chrome menyadari kalau ada tembok batu di sekitar patung mereka. Chrome dan Senku memuji hal ini karena dengan tembok ini tubuh mereka menjadi aman. Tapi Ruri dan Kokuyo berkata kalau sebelumnya tidak ada tembok di sana. Kokuyo berpikir kalau tembok ini Senku yang membuatnya. Tapi Senku menyangkal hal itu. Dia baru saja sampai dan belum membangun apapun. Kemudian dari belakang mereka, Suika menyadari kalau ada yang bergerak di semak-semak. Ternyata itu adalah Chalk dan Sagara.
Mereka adalah anjing dan babi teman Suika bermain di zaman dahulu. Kemudian mereka berpelukan dan melepas kangen. Ketiganya sampai menangis. Sekarang mereka tahu siapa yang membangun tembok ini. Itu adalah Chalk dan Sagara. Karena mereka tidak menjadi batu karena sinar pembatuan. Kemudian Suika berterima kasih kepada mereka karena sudah bertahan selama beberapa tahun ini. Suika mengikuti mereka dan ternyata Chalk dan Sagara mereka sudah memiliki keluarga yang baru. Kemudian Chalk dan Sagara pergi bersama keluarga mereka masing-masing. Suika terlihat sedih karena harus berpisah dengan mereka. Tapi di sisi lain dia juga merasa bahagia. Sekarang di sana mulai tercium bau makanan yang tidak asing bagi mereka. Ternyata Francois sudah mulai memasak nasi yang mereka bawa dari Indonesia. Yo menduga Francois sedang membuat onigiri, tapi ternyata lebih dari itu. Ternyata yang Francois masak adalah sushi, makanan yang sangat identik dengan Jepang. Melihat ada sushi di sana, mereka semua langsung loncat kegirangan. Akhirnya mereka semua memakan sushi ini bersama-sama. Bisa dibilang ini seperti pesta untuk kepulangan tim Senku. Kemudian Ruri mengajak Senku dan yang lain untuk melihat hasil dari misi rahasia yang Senku berikan. Ternyata sebelum mengelilingi dunia, Senku memberikan sebuah misi untuk Ruri dan warga desa Ishigami. Mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Yo dan Ukyo kaget bukan main setelah melihat ada waduk besar di sana. Sekarang dengan adanya waduk di sana, mereka bisa mulai membuat pembangkit listrik tenaga air. Dan akhirnya misi manusia di Pulau Harta terungkap juga. Ternyata Soyuz dan yang lainnya mereka ditugaskan untuk membuat landasan pacu untuk roket nantinya. Dan karena seluruh komponen yang mereka butuhkan sudah siap, maka misi pembuatan roket yang asli sekarang dimulai. Dan akhirnya pertarungan antara manusia zaman batu melawan Wayman akan segera dimulai. Oke, itu tadi alur cerita dari manga Dr. Stone Chapter 212. Saya bisa pastikan kamu bakal merasa terharu pas membaca sendiri chapter ini nantinya. Apalagi kalau sudah menjadi anime. Pasti momen reuni ini bisa bikin para penonton sampai menangis. Oke, sekali lagi saya ingatkan kalau manga Dr. Stone minggu depan libur. Oke, semoga video ini bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.